Tapi saya katakan Pak, ya saya katakan begini Pak, jangan berharap bertemu masa itu. Kalau bisa Pak, kita dikasih umur panjang, tapi meninggal sebelum masa itu datang. Karena masa itu adalah masa-masa berat Pak. Ujian iman itu luar biasa berat. Kita Pak yang kadang sholat qobliyahnya malas-malas, itu jangan berharap ketemu zaman itu Pak. Kita yang sholat sunnah rawatibnya malas-malas, yang jarang tahajud, jarang duha, jangan berharap ketemu masa itu Pak. Masih mending kita jaga sholat 5 waktu Pak hari ini Pak. Bagaimana dengan yang tidak sama sekali sholat 5 waktu? Bagaimana yang ibadah wajibnya ditinggalkan? Ya. Jadi jangan berharap kita bertemu masa itu. Karena Nabi mengatakan begini Pak dalam hadis, badiru bil a'mali fitanan. Ya, perbanyaklah amal-amal soleh sebelum datang berbagai macam fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian-ujian keimanan. Ya, saat itu kata Nabi Pak, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang pagi harinya beriman, sorenya kafir. Kemudian sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Di sore harinya beriman, di pagi harinya kafir. Kenapa? Yabiu ahadukum dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Karena mereka dengan mudahnya memperjualbelikan agama. Artinya menganggap agama itu tidak ada nilainya. Ya, tidak menganggap bahwa ibadah-ibadah itu sesuatu yang penting. Mereka lebih memprioritaskan dunia dan semacamnya. Nah, maka jangan berharap kita bertemu masa itu, Pak. Karena belum tentu kita selamat dari fitnah dan ujian itu. Ya, dan salah satu bentuk ujiannya juga apa, Pak? Ujian musibah alam yang juga membuat manusia banyak menjual agamanya. Belum lagi dengan datangnya Dajjal yang membawa surga dan neraka di kedua tangannya. Ya. Salah satunya kata Nabi SAW, ketika Dajjal datang sebelum Isa turun, selama 40 tahun lamanya dunia seluruhnya dilanda dengan kemarau panjang. 40 tahun Pak, kemarau panjang. Ya nggak usah 40 tahun Pak, kita 3 tahun corona aja udah merasa berat sekali Pak, dan kita menganggap kapan berhentinya gitu. Walaupun alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi gitu ya. Ini 40 tahun lamanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika Dajjal muncul, ikatlah anak-anak perempuan dan istrimu di rumah masing-masing. Karena pengikut terbanyak dari Dajjal adalah dari golongan kaum wanita. Nah, jadi maka sekali lagi tidak usah berharap bertemu dengan masa itu, ya. Kita berharap umur panjang, tapi juga tidak bertemu dengan masa-masa yang sulit dalam keimanan kita. Maka nggak usah nunggu nanti Imam Mahdi sholat subuhnya pakai kunut apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita taufik untuk sama-sama kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Tadi di antara kita mungkin ada yang sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sholat jenazah. Dan insya Allah duduk dan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi satu tambahan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terhitung menjadi bagian dari pahala ibadah sholat hingga kita nanti menutupnya dengan sholat isya berjamaah insyaallah. Dan kita berharap mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
demi berharap nanti di hari akhir menjadi bagian dari ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bukan Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita juga sudah berada di pertengahan bulan Zulqa'dah, yaitu bulan yang pertama dari penanggalan bulan-bulan haram, bulan ke-11 Hijriyah, yaitu bulan pertama dari 4 bulan haram, yang mana insyaallah secara berturut-turut kita akan melewati 3 bulan yang disebut dengan bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, di mana bulan yang keempatnya terpisah yaitu bulan Rajab. Maka mengawali kajian pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua akan pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika kita masuki bulan haram, yaitu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kita menzalimi diri kita dengan maksiat kepadanya. Ya. Meskipun tentunya dosa dan maksiat itu hakikatnya juga diharamkan setiap waktu, tetapi pada bulan-bulan yang mulia seperti bulan haram ini, nilainya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inna zanba wa ajral amalis salih fihinna a'zam, bahwa yang namanya dosa dan amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu dilipat gandakan nilai kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari setiap dosa dan maksiat. Sekaligus juga tentu kita meminta agar diberikan kemudahan dan taufik untuk bisa senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mungkin karena ini juga adalah kajian perdana pasca Ramadan, ya. Walaupun sudah di pertengahan bulan Zulqa'dah dan beberapa pekan lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha juga, mungkin masih layak untuk saya menyampaikan terlebih dahulu tahniah Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin minal a'idina wal faizin. Kita berharap mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai kebaikannya terus memberikan atharun soleh, pengaruh yang baik kepada kita, hingga kita berharap bisa kembali dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dengan ibadah yang lebih baik, ya, dengan taqarrub yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga mungkin jamaah sekalian, di pertengahan bulan Zulqa'dah ini, sebelum saya menyampaikan materi Pak, ya, walaupun ini sebenarnya slide show-nya kok nggak bisa Pak, ya. Nah, balik lagi ke sini. Jadi saya masih buka secara tampilan biasa ini. Di masalah di mana nih Pak? Baik, tapi sebelum saya masuk kepada lanjutan materi ilmu akidah jamaah sekalian, saya sedikit ingin menyampaikan satu hal yang wallahu alam, ya, saya nggak tahu pernah disampaikan di sini atau tidak nih, khususnya oleh Ustadz Ajib mungkin yang biasa membahas fikih. Karena ini pertanyaan yang juga sering kali ditanyakan Pak, kalau sudah di akhir-akhir bulan Syawal dan menjelang awal Dzulqa'dah. Sebelumnya saya tanya dulu jamaah sekalian, di sini siapa yang sudah puasa 6 hari Syawal sudah selesai Pak? Oh, alhamdulillah sudah selesai. Ada yang belum selesai Pak? Misalnya gini, misalnya baru dapat 4 hari, misalnya, ya. Berarti kan 2 harinya belum nih Pak. Pertanyaannya adalah, boleh nggak 2 hari yang belum ini dilakukan setelah Syawal? Jadi baru dapat 4 hari Syawal, 2 harinya sudah habis waktu Syawal, masuk Zulqa'dah. Atau misalnya begini Pak, mungkin di antara kita ada yang memang belum sama sekali memulai puasa 6 hari ini. Nah, pertanyaannya, bolehkah dilakukan setelah Syawal? Misalnya di antara jamaah sekalian, di antara kita Pak, dari tanggal 1 Syawal sampai akhir bulan Syawal isinya setiap hari halal bihalal misalnya Pak. Misalnya Pak. Jadi pokoknya setiap hari makan aja gitu kan. Ya, dari hari Senin sampai hari Jumat halal bihalal terus, Sabtu Minggu kondangan nikah gitu. Jadi nggak sempat puasa Syawal gitu, ya. Nah,
pas sudah di ujung Syawal baru ingat, saya belum mulai puasa Syawal. Tapi sudah mau masuk bulan Zulqa'dah. Nah, pertanyaannya adalah mungkinkah dibolehkan kita puasa 6 hari ini setelah Syawal? Ustaz Ajib sudah pernah menyampaikan ini belum, Pak? Nah, pertanyaannya boleh nggak, Pak? Boleh apa nggak? Belum pernah dengar? Hah? Sebagian orang ada yang bilang gini, Pak. Sebagian orang ada yang bilang begini. Lah kalau boleh berarti namanya bukan puasa Syawal nanti. Ya, puasanya namanya yang lain gitu kan. Ya. Jawabannya begini jamaah sekalian. Jawabannya adalah mayoritas ulama berpendapat boleh. Tapi dengan nilai pahala yang berbeda. Nah, boleh tapi dengan nilai pahala yang berbeda. Pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa boleh? Ya. Dalilnya apa? Kok dibolehkan puasa 6 hari ini setelah Syawal? Padahal kan jelas-jelas Nabi menyebutnya dengan puasa Syawal, ya. Maka jawabannya jamaah sekalian, dalilnya adalah dalil yang sama dengan puasa Syawal itu sendiri. Jadi kata Nabi SAW kan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzaka shaumud dahri. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari, ya, min Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seakan berpuasa selama 1 tahun. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Nasai dikatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi seakan kalau kita puasa Ramadan dikali 10 berarti kita seakan sudah berpuasa selama 10 bulan. Sedangkan 2 bulan yang tersisa itu diganti dengan puasa 6 hari. 6 hari dikali 10 60 berarti sama dengan 2 bulan. Nah, ini yang dimaksud dengan puasa 1 tahun itu, Pak. Ramadan plus dengan puasa 6 hari. Tapi yang menjadi poinnya, Pak, di situ Nabi SAW menyebut kata min Syawal. Nah, ini sedikit kita belajar bahasa Arab nih, Pak. Min Syawal. Di situ ada kata min, ada kata bulan Syawal. Min itu jamaah sekalian dalam bahasa Arab adalah harful ma'ani, huruf yang memiliki makna. Ya, dan dalam bahasa Arab yang namanya lafadz itu ada 3, Pak. Kalau kita belajar bahasa Arab, lafadz dalam bahasa Arab itu ada 3. Seperti kata Ibnu Malik, kalamuna lafzun mufidun kastakim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Lafadz kami dalam ucapan bahasa Arab itu ada 3 jenis. Pertama fi'lun, kata kerja, kedua ismun, kata benda, dan yang ketiga harfun. Ya, harfun itu biasa kita sebut kata pelengkap, ya. Nah, harfun itu, Pak, ada 2 jenis. Ada harfun yang punya makna, namanya disebut dengan harful ma'ani. Ada harfun yang tidak punya makna. Di antaranya huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, itu nggak ada makna. Kecuali kalau dia berubah menjadi min, fi, an, ala, itu baru dia berubah menjadi huruf yang punya makna. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Pak, min itu maknanya apa? Ya. Makna min itu jamaah sekalian ada 2 yang populer, Pak, khususnya kalau kita kaitkan dengan hadis ini. Yang pertama makna min adalah lil bayan, untuk menjelaskan. Maka kalau maknanya lil bayan, Pak, untuk menjelaskan, berarti terjemahan hadisnya adalah barang siapa puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari, dijelaskan kapan? Di bulan Syawal, maka dia dapat pahala 1 tahun lamanya. Nah, itu adalah makna yang kita umumnya pahami, ya, Pak, ya. Tapi ada min makna kedua nih jamaah sekalian, dan makna kedua inilah yang menjadi dalil bahwa boleh puasa 6 hari setelah Syawal. Ya, yaitu maknanya adalah libtida'il ghayah. Ibtida'ul ghayah itu artinya adalah lafadz untuk memulai sesuatu aktivitas. Makanya saya kalau menyebutkan, Pak, dalam bahasa Arab, ya, misalnya saya berkata dalam bahasa Arab, ana usafiru min Jakarta ila Palembang. Artinya adalah aku melakukan perjalanan dimulai dari Jakarta sampai Palembang. Jadi min itu artinya dimulai. Maka kalau maknanya dimulai, Pak, terjemahan hadisnya bagaimana? Barang siapa puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari dimulai dari bulan Syawal, maka dia dapat pahala 1 tahun lamanya. Berarti kalau dimulai dari bulan Syawal, Pak, setelah Syawal boleh nggak?
Boleh ya? Nah, jadi artinya boleh puasa 6 hari ini setelah Syawal. Ya, intinya sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya, dan sebagian ulama Pak, seperti Imam An-Nafrawi Al-Maliki itu mengatakan bagi yang ingin puasa 6 harinya setelah Syawal, afdolnya memilih 9 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Kenapa? Karena di 10 hari pertama Zulhijjah itu hari-hari yang mulia. Allah bersumpah dengannya, wal fajri walayalin asyr. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah. Jadi dipilih di 9 harinya Pak ya, bukan di tanggal 10-nya ya. Karena tanggal 10-nya kita boleh puasa nggak? Ya nggak boleh, itu adha ya. Nah, jadi yang belum puasa 6 hari, jika ingin memilih waktu yang paling bagus itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau misalnya ingin melakukannya tanpa harus memilih waktu tertentu Pak, dibolehkan, yang penting belum bertemu dengan Ramadan yang akan datang. 1 hari di Zulqa'dah, 1 hari di Zulhijjah, 1 hari di Muharram, 1 hari di Safar, 1 hari di boleh-boleh aja nggak apa-apa. Dan niatnya adalah bisa dengan niat puasa Syawal, bisa dengan niat puasa qada Syawal. Jadi jatuhnya itu adalah puasa Syawal atau qada Syawal. Tapi seperti yang tadi saya katakan Pak, meskipun boleh, tapi nilai pahalanya beda. Dan itu disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Beliau mengatakan barang siapa puasa 6 harinya di bulan Syawal, maka dapat pahala 1 tahun berpuasa wajib. Tapi kalau 6 harinya setelah Syawal, maka dapat pahala 1 tahun puasa sunnah. Sama atau tidak Pak? Ya beda. Karena antara puasa wajib dengan puasa sunnah mana yang paling afdol? Ya jelas puasa wajib ya. Karena pada dasarnya kaidah yang berlaku amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Tapi ada Pak pengecualian. Ada beberapa amalan yang sunnah itu lebih utama daripada amalan wajib. Ya, ada beberapa amalan Pak, amalan sunnah lebih utama daripada amalan wajib. Misalnya apa? Contohnya adalah ucapan salam. Nah, ketika seseorang bertemu Pak, kan mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam itu apa? Sunnah. Menjawabnya siapa yang paling utama Pak? Yang memulai pertama atau yang menjawab? Mana yang utama? Yang memulai atau yang menjawab? Yang memulai. Padahal yang memulai hukumnya yang menjawab. Berarti sunnah lebih utama daripada wajib. Ya, dalam kasus ini amalan sunnah lebih utama daripada amalan wajib. Ya. Nah, ini pengecualian Pak ya, ini pengecualian. Ya, jadi kaidah asalnya sih amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Contoh lain misalnya Pak, amalan sunnah lebih utama daripada amalan wajib. Contohnya ya, kata Nabi SAW, man tawaddo'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal. Kata Nabi SAW, barang siapa berwudu sebelum sholat Jumat maka itu sudah sah. Ya, karena syarat sahnya kita ibadah sholat adalah suci dari hadas, minimal hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang dalam kondisi berhadas kecil dia berwudu, itu sudah sah sebelum sholat Jumat. Tapi kalau dia mandi itu lebih afdol. Nah, padahal Pak, antara wudu dengan mandi yang wajib yang mana? Wudu. Tapi Nabi katakan mandi lebih afdol. Berarti amalan yang paling afdol yang sunnah atau yang wajib? Yang sunnah. Artinya mandi yang sunnah lebih afdol daripada wudu yang wajib. Tapi ini khusus hanya untuk sholat Jumat saja. Ya. Nah, ini dua kasus di mana amalan sunnah lebih utama daripada amalan wajib. Tapi umumnya sih Pak, yang namanya amalan wajib jelas lebih utama daripada amalan sunnah. Sholat 5 waktu lebih utama daripada sholat duha. Puasa Ramadan lebih utama daripada puasa Senin Kamis. Ya, zakat lebih utama daripada sedekah. Ya, artinya amalan wajib biasanya lebih utama daripada amalan sunnah. Tapi kesimpulannya jemaah sekalian, jadi boleh saja silakan yang mau melanjutkan puasa 6 harinya yang belum selesai atau sama sekali belum memulainya, itu boleh dilakukan setelah Syawal. Ya, dengan niat yang tadi saya katakan, apakah niatnya memang puasa Syawal atau niatnya mengqadha puasa Syawal. Intinya boleh dilakukan selama belum bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, sekali lagi saya tanya Pak, kira-kira ini baru tahu sekarang atau sebelumnya udah tahu Pak?
Nah, berarti Ustaz Haji belum sampai ini. Tapi Pak, kalau ada yang baru tahu sekarang ya, saya ingin semacam memberikan catatan biar nanti saya tidak disalahkan tahun depan, Pak. Catatannya begini, Pak. Catatannya begini. Kira-kira Pak, tahun depan setelah Ramadan tahun depan, kalau sudah tahu bahwa puasa 6 hari ini boleh dilakukan setelah Syawal, kira-kira puasanya di bulan Syawal atau setelah Syawal? Nah, ini yang jadi masalah nih, Pak. Ini jadi masalah. Karena ilmu-ilmu yang seperti ini, Pak, ada sisi negatifnya. Akhirnya membuat kita malas. Betul nggak, Pak? Betul. Nanti sudah selesai Ramadan, masuk bulan Syawal. Wah, tahun lalu Ustaz Isna pernah sampaikan boleh setelah Syawal. Udah nanti aja lah puasanya gitu. Nah, ini yang jadi masalah, Pak. Ini jadi masalah. Makanya saya ingin memberi catatan dari sekarang ya, biar besok saya nggak disalahin tahun depan, Pak. Ya, bagi yang belum puasa Syawal, alhamdulillah ada alternatif. Ya, yang belum puasa 6 hari ada jawaban, ada solusi. Tapi kalau tahun depan, tetap pilihlah yang paling utama puasanya di bulan Syawal. Jika memang itu bisa dilakukan. Tapi kalau seandainya tidak bisa karena tadi seperti saya sebutkan halal bihalal terus gitu ya. Atau sakit misalnya selama bulan Syawal, atau ada hutang Ramadan ingin didahulukan ya sebelum puasa Syawal. Karena para ulama sepakat, Pak, kalau kita punya hutang Ramadan, afdolnya tetap mendahulukan qada ya sebelum puasa sunnah. Maka kemudian membuat kita nggak sempat puasa Syawal, ada alternatif boleh setelah Syawal. Tapi kalau seandainya nggak ada penghalang apapun, afdolnya tetap memilih bulan Syawal. Jadi artinya ilmu ini jangan disalahpahami. Karena yang namanya ilmu itu memang ada sisi negatifnya, Pak. Ya, mirip seperti begini, Pak. Mirip seperti saya pernah sampaikan ya, mungkin udah lama sekali saya pernah sampaikan, Pak, bahwa menggabungkan amalan sunnah itu kan boleh selama waktunya sama, jenis ibadah sunnahnya beda. Ya. Misalnya sebelum kita masuk masjid, Pak, atau setelah terdengar azan sebelum iqamah, kita kan masuk masjid ya, maka boleh dengan sholat 2 rakaat kita meniatkan 3 sholat sunnah ya. Masuk masjid setelah azan dengan sholat hanya 2 rakaat, kita boleh melakukan dengan 3 niat, yaitu sholat syukur wudu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat qobliyah. Nah, ya 3 amalan ini kan satu, Pak, waktunya kan berbeda, waktunya kan bersamaan karena antara azan dan iqamah ya. Maka kalau misalnya amalan sunnah itu waktunya bersamaan, bisa digabung, Pak. Misalnya seperti kita di bulan Syawal menggabungkan antara puasa Syawal dengan puasa Senin ya, atau dengan puasa Ayyamul Bid kalau ketemu misalnya ya, atau nanti di bulan Zulhijjah ada puasa Arafah pas misalnya bertepatan dengan hari Senin misalnya ya, maka bisa kita gabung ya, karena waktunya bersamaan. Tapi kalau waktunya nggak bersamaan nggak bisa, Pak. Nggak bisa digabungkan sholat duha dengan sholat tahajud misalnya, Pak. Nggak bisa karena waktunya beda ya. Atau puasa Arafah digabungkan dengan puasa Asyura, ini nggak bisa karena waktunya beda. Dan yang kedua, syaratnya juga adalah penggabungan ini boleh dan pahalanya berlipat ganda jika jenis ibadahnya beda. Tadi kan syukur wudu, tahiyatul masjid, dan sholat qobliyah, walaupun tata caranya sama tapi jenisnya berbeda. Nah, tapi kalau jenis sholatnya sama, Pak, nggak bisa digabung. Misalnya seperti sholat tarawih, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat ya. Bisa nggak, Pak? Saya sholat 2 rakaat aja lah, digabungin 20 rakaat, Pak, jadi 2 rakaat. Bisa nggak? Ya nggak bisa, karena semuanya adalah tarawih gitu, dipisah-pisah gitu ya, nggak bisa digabung. Nah, jadi penggabungan penggabungan jenis ibadah yang berbeda ini boleh dengan 2 syarat tadi. Pertama, waktunya bersamaan, kedua, jenisnya berbeda. Tapi yang jadi masalah begini, Pak. Bapak-bapak masuk masjid, timer waktu antara azan sampai iqamat masih sekitar 15 menit. Nah, kira-kira, Pak, mau sholatnya 2 rakaat atau dipisah-pisah? Gara-gara tahu bisa digabung, milihnya apa, Pak? Gara-gara tahu ilmu, Pak ya. Gara-gara ada ilmu, wah berarti boleh digabung. 15 menit, milihnya digabung atau dipisah? Wah, kalau milih yang dipisah afdol. Tapi gara-gara ilmu ini akhirnya kita bermalas-malasan, digabung aja lah. Mungkin nggak kayak gitu, Pak? Mungkin ya. Padahal kalau misalnya ingin lebih utama adalah dipisah. Makanya ilmu-ilmu seperti ini penting jamaah sekalian, tapi dengan catatan kalau bisa ambil yang paling utama ya, dan tidak melakukan apa yang tadi disebutkan.
Seperti yang saya katakan, puasa setelah Syawal boleh setelah Syawal, tapi sebaiknya dilakukan di bulan Syawal. Salat terpisah antara qobliyah syukul wudhu dan tahiyatul masjid itu lebih utama. Ya, tapi kalau ingin menggabungkan ya silakan. Namun afdolnya adalah dipisah. Makanya saya kalau menyampaikan hal-hal seperti ini, Pak, teringat dengan pernyataan seorang ustadz saya ya. Beliau mengatakan, in kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Seandainya engkau tidak mengetahui suatu ilmu, itu adalah suatu musibah. Tapi kadangkala dengan mengetahuinya, musibahnya bisa lebih besar. Apa maksudnya, Pak? Hah? Kalau tadi saya tidak mengatakan, Pak, kalau tadi saya tidak mengatakan bahwa puasa 6 hari boleh setelah Syawal, kira-kira semangatnya puasanya kapan? Syawal gitu kan. Tapi gara-gara tahu, nah itu ditunda akhirnya kan. Nah, itu. Jadi tidak tahu bisa lebih baik daripada tahu. Tapi enggak, tetap ini ilmu ya, tetap ini ilmu agar kita bisa jadi mendapatkan alternatif dan solusi. Baik, nah ini mungkin pengantar sekedar ya bagi yang mungkin belum puasa Syawal atau sudah dapat sebagian lalu kebingungan apakah dilanjutkan atau berhenti. Ya jawabannya adalah boleh dilanjutkan atau boleh memulai meskipun setelah bulan Syawal ya. Baik, jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala dan seperti biasa pada hari ini pertemuan berarti pekan depan kita bahas lagi, Pak ya. Ini pekan kelima kan ya? Pekan kelima ya, betul kan? Ya, kelima kan? Rabu kelima ya. Betul ya? Baik, kita akan lanjutkan pembahasan tentang ilmu akidah jemaah sekalian. Tapi materi tentang ilmu akidah yang akan kita bahas ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada bab yang baru ya, setelah sebelumnya kita menyelesaikan 2 bab tentang rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada malaikat ya. Nah, kita akan bahas insyaallah mulai malam ini dan seterusnya iman yang ketiga, yaitu iman kepada para nabi dan rasul ya. Dan memang jemaah sekalian, pertama bahwa iman kepada malaikat itu sebagian ulama menyebutnya dengan istilah al-maghibat. Iman kepada perkara yang gaib ya, walaupun perkara yang gaib ini sebenarnya juga ada 2 jenis ya. Pertama adalah iman kepada yang gaib, dan yang gaib ini memang hari ini sudah kita rasakan ya, artinya malaikat sudah ada, jin sudah ada ya, kemudian ruh ada dalam diri kita, makanya sudah kita bahas Pak hal-hal seperti ini. Tapi ada juga perkara gaib yang kita belum rasakan hari ini, tapi nanti dikaitkan dengan pembahasan iman kepada hari kiamat ya. Maka nanti ada juga perkara gaib yang lain, misalnya seperti surga neraka, kemudian ada al-hasyr, al-mizan ya, al-ba'ts ya, al-ba'ts atau hari kebangkitan dan macam-macam. Makanya perkara yang gaib bisa dibagi 2. Pertama sudah terjadi dan yang kedua belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi maka dimasukkan dalam pembahasan iman kepada malaikat. Tapi kalau yang belum terjadi dimasukkan dalam pembahasan iman kepada hari kiamat. Belum terjadi di sini bukan berarti hari ini belum ada, Pak ya. Belum terjadi itu artinya dalam diri kita belum kita rasakan. Tapi sebenarnya sudah ada. Misalnya nih Mas kalian, manusia hari ini sudah ada belum, Pak, yang masuk surga dan neraka? Belum ada. Tapi surga dan nerakanya sudah ada belum? Sudah ada. Apa dalilnya sudah ada, Pak? Ada yang tahu pernah melihat langsung surga neraka? Ya dalilnya setiap kita masuk Ramadan kita sering baca, Pak. Ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Kalau Ramadan datang maka dibukalah pintu surga, ditutuplah pintu neraka. Berarti sudah ada belum surga dan neraka, Pak? Ya sudah ada, pintunya aja sudah ada, apalagi bangunannya gitu kan. Nah, artinya sudah diinformasikan, tapi belum ada manusia yang ditakdirkan memasuki kedua tempat tersebut. Ya, karena ini bagian dari iman nanti setelah hari kiamat. Ya. Nah, jadi maka iman kepada yang gaib itu ada 2 seperti tadi saya sebutkan. Nah, kemudian yang ketiga, Pak, yaitu iman kepada Rasul. Ini para ulama sebut dengan istilah an-nubuwat. Disebut dengan istilah an-nubuwat.
Ya, karena sebagian ulama akidah itu ada yang membahas atau membagi pembahasan ilmu akidah itu dalam 3 bab utama saja. Dan 3 bab ini sebenarnya masuk dalam rukun iman ya, yang 6. Jadi ada yang menyebutnya dengan istilah al-ilahiyat wal maghibat wan nubuwat. Jadi ini 3 pokok akidah kita umat Islam. Iman kepada al-ilahiyat, masalah ketuhanan, iman kepada al-maghibat, perkara-perkara yang gaib termasuk kepada hari kiamat dan takdir, dan iman kepada an-nubuwat, yaitu kepada kenabian, termasuk iman kepada risalah mereka, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, jadi ada yang membaginya menjadi 3, al-ilahiyat wal maghibat wan nubuwat. Ada juga yang membaginya menjadi 6, yaitu rukun iman yang 6, iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat dan takdir. Dan 2 konsep ini tidak berbeda, Pak. 2 konsep ini bukan berarti bertentangan ya. Itu hanya pengkelompokan saja. Hanya pengkelompokan dalam suatu pembahasan ilmu akidah ya. Tapi yang pernah saya sampaikan, Pak, metode kita dalam membahas ilmu akidah ini bukan pakai 3 konsep tadi ya, tapi kita menggunakan 6 rukun iman, dan kita sudah menyelesaikan 2 rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Nah, sekarang kita akan bahas iman kepada para nabi dan rasul. Yang mana jamaah sekalian, saya tegaskan di awal dulu, Pak, yang mana nabi dan rasul dalam keyakinan pokok umat Islam yang jika ada menyelisihinya sudah bisa dipastikan kafir adalah bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya tegaskan dulu, Pak, karena Rasul sudah menginformasikan kepada kita, setelah kenabianku akan muncul dajjaluna thalathun. Kata Nabi Muhammad, setelah kenabianku akan muncul para pendusta-pendusta yang jumlahnya minimal kata Nabi 30 orang. Semuanya yadda'unan nubuwah, semuanya ngaku-ngaku sebagai nabi. Artinya ingin saya tegaskan, Pak, kalau ada seorang pun yang mengaku nabi sudah dipastikan keluar dari Islam. Dia dan pengikutnya. Bukan dia saja, Pak, tapi juga pengikutnya. Dan kalau mau masuk Islam lagi, ngulangin syahadah, ngulangin 2 kalimat syahadat ya. Dan amal-amal solehnya yang lalu itu menjadi sia-sia ya. Jadi dia sudah bisa divonis murtad, keluar dari Islam. Ini salah satu pokok akidah yang tidak bisa ditawar-tawar. Nggak ada khilafiyah, nggak ada perdebatan di kalangan para ulama kita bahwa Nabi tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang yang lagi viral-viral sekarang, Pak, yang lagi viral-viral sekarang itu ya, salah satu yang lagi viral sekarang yang ngaku-ngaku dia punya mazhab namanya mazhab Soekarno. Nah, itu ya. Dia ngaku, Pak, bahwa Nabi itu mungkin ada setelah Nabi Muhammad. Ya, dia mengatakan mungkin ada, walaupun dia nggak ngaku Nabi, Pak ya, tapi dia mengatakan mungkin ada. Ya. Dan salah satu argumentasi sesat, Pak, yang dikatakan oleh orang-orang yang ngaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu adalah, bukankah kalian meyakini, kata mereka, Pak, bahwa nanti di menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun? Akhirnya mereka simpulkan berarti ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kira-kira kalau dalilnya kayak gitu gimana jawabannya, Pak? Oh iya ya, berarti nanti ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu. Nah, gimana? Ya jawabannya begini, Pak. Nabi Isa alaihissalam itu nanti diturunkan menjelang hari kiamat malah menjadi salah satu tanda untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang kedua, sebagai batu ujian siapa di antara mereka yang nanti akan selamat menjelang hari kiamat. Karena kan nanti banyak orang juga yang menunggu Mesias ini dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Tapi rupanya akan kecelai mereka nanti kalau bahasa kita. Rupanya Nabi Isa yang nanti turun malah membenarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Pak, Nabi Isa alaihissalam itu datang nanti menjelang hari kiamat bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru, tapi malah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau tidak membawa ajaran baru, tidak lagi mengajarkan Injil dan Taurat, Pak. Beliau malah mengajak umat manusia nanti mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Makanya nanti di hari kiamat itu ada hadis yang menyebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam turun itu bertepatan dengan masuknya waktu sholat subuh. Nah, saat itu beliau kemudian bertemu dengan Imam Mahdi dan akhirnya mereka sholat berjamaah. Apa yang terjadi, Pak? Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi
imam sholat untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua menunjukkan bahwa beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan itu disebutkan dalam riwayat adalah sholat subuh. Nah, tapi jangan ditanya Pak, pakai kunut atau enggak ya Pak? Nah, itu urusan lain. Kalau masalahnya ada juga sebagian orang mengatakan, mau tahu nggak mana yang benar antara yang kunut dengan tidak kunut? Jawabannya adalah tunggu nanti Imam Mahdi sholatnya pakai apa. Bapak maksudnya? Ya, tapi saya katakan Pak, ya saya katakan begini Pak, jangan berharap bertemu masa itu. Kalau bisa Pak, kita dikasih umur panjang, tapi meninggal sebelum masa itu datang. Karena masa itu adalah masa-masa berat Pak. Ujian iman itu luar biasa berat. Kita Pak yang kadang sholat qobliyahnya malas-malas, itu jangan berharap ketemu zaman itu Pak. Kita yang sholat sunnah rawatibnya malas-malas, yang jarang tahajud, jarang duha, jangan berharap ketemu masa itu Pak. Masih mending kita jaga sholat 5 waktu Pak hari ini Pak. Bagaimana dengan yang tidak sama sekali sholat 5 waktu? Bagaimana yang ibadah wajibnya ditinggalkan? Ya. Jadi jangan berharap kita bertemu masa itu. Karena Nabi mengatakan begini Pak dalam hadis, badiru bil a'mali fitanan. Ya, perbanyaklah amal-amal soleh sebelum datang berbagai macam fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian-ujian keimanan. Ya, saat itu kata Nabi Pak, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang pagi harinya beriman, sorenya kafir. Kemudian sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Di sore harinya beriman, di pagi harinya kafir. Kenapa? Yabiu ahadukum dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Karena mereka dengan mudahnya memperjualbelikan agama. Artinya menganggap agama itu tidak ada nilainya. Ya, tidak menganggap bahwa ibadah-ibadah itu sesuatu yang penting. Mereka lebih memprioritaskan dunia dan semacamnya. Nah, maka jangan berharap kita bertemu masa itu, Pak. Karena belum tentu kita selamat dari fitnah dan ujian itu. Ya, dan salah satu bentuk ujiannya juga apa, Pak? Ujian musibah alam yang juga membuat manusia banyak menjual agamanya. Belum lagi dengan datangnya Dajjal yang membawa surga dan neraka di kedua tangannya. Ya. Salah satunya kata Nabi SAW, ketika Dajjal datang sebelum Isa turun, selama 40 tahun lamanya dunia seluruhnya dilanda dengan kemarau panjang. 40 tahun Pak, kemarau panjang. Ya nggak usah 40 tahun Pak, kita 3 tahun corona aja udah merasa berat sekali Pak, dan kita menganggap kapan berhentinya gitu. Walaupun alhamdulillah hari ini sudah tidak ada lagi gitu ya. Ini 40 tahun lamanya. Sampai-sampai Nabi mengatakan ketika Dajjal muncul, ikatlah anak-anak perempuan dan istrimu di rumah masing-masing. Karena pengikut terbanyak dari Dajjal adalah dari golongan kaum wanita. Nah, jadi maka sekali lagi tidak usah berharap bertemu dengan masa itu, ya. Kita berharap umur panjang, tapi juga tidak bertemu dengan masa-masa yang sulit dalam keimanan kita. Maka nggak usah nunggu nanti Imam Mahdi sholat subuhnya pakai kunut apa enggak. Kalau sholat subuh Pak, yakini saja madhabnya masing-masing. Dan yang kedua, kalau kita sebagai makmum nggak usah protes, ikuti aja imamnya Pak. Ya kalau kita sebagai makmum ya, artinya kalau imamnya pakai kunut, ya aminilah kunutnya. Kalau imamnya nggak pakai kunut, ya janganlah kunut sendirian. Tapi kalau kita sebagai imam Pak, ikuti mazhab mayoritas masyarakat untuk tidak menimbulkan fitnah. Ya, jadi karena ini masalah khilafiyah yang tentunya yang benar adalah dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Tapi Pak, yang dapat 2 dan 1 pahala ini tidak bisa diklaim di dunia. Itu adalah pemberian dari Allah nanti di hari akhir yang kita belum tahu siapa yang dapat 2 dan siapa yang dapat 1. Ya. Jadi intinya nanti rebutan aja di akhirat bersama di depan Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Yang mau dapat 2 atau yang dapat 1. Dan insya Allah nggak ada yang rugi Pak. Mau dapat 1 rugi nggak? Enggak, dapat 2 tentu lebih tidak rugi gitu ya. Yang rugi adalah 1 yang nggak sholat subuh, 2 ya yang mempermasalahkan masalah yang bukan masalah. Yang rugi Pak ya, yang rugi pertama yang tidak sholat subuh, yang kedua yang mempersoalkan masalah yang sebenarnya tidak usah dipermasalahkan. Gara-gara kunut akhirnya berantem sama saudaranya. Itu bukan masalah yang perlu dipersoalkan Pak. Biarin aja berjalan seperti itu aja sampai hari kiamat. Karena masalah ini memang kehendak Allah untuk menguji kita. Dan salah satu bentuk kita selamat dari ujian adalah lapang dada.
Makanya di antara doa orang beriman itu apa, Pak? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada rasa dengki kepada sesama saudara mukmin kita. Artinya bukan karena perbedaan pendapat membuat kita saling bermusuhan dan rasa dengki di antara sesama, ya. Baik, nah inilah sedikit ya persoalan tentang kenabian yang intinya kita tidak boleh meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, dan yang berikutnya jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada materi seputar iman kepada nabi dan rasul, saya ingin membacakan terlebih dahulu, Pak, ya. Saya ingin membacakan terlebih dahulu kitab Aqidatul Awam karya Imam Al-Marzuki, yang Imam Al-Marzuki ini bukan Marzukinya ada ustadz yang lagi viral juga. Tahu nggak, Pak? Ke arah mana saya ngomong, Pak? Nggak usah disebut-sebut lah, nanti jadi masalah lagi. Kan ada ustadz yang sering bahas tentang tasawuf, ya. Tuh, ya, ada ustadz yang sering bahas tentang tasawuf, dosen di kampus ternama yang depannya U di belakangnya N. Itu lah, ya. Nggak usah sebutin, ya. Dan beliau kan punya mursyid. Nama mursyidnya adalah Marzuki. Marzuki, ya. Ya, tapi orang-orang sekarang, Pak. Tapi yang kita masuk dengan akidah awam ini memang Imam Al-Marzuki, seorang ulama besar yang sudah wafat beberapa ratus tahun yang lalu, ya. Jadi bukan, kita nggak nyebut siapa-siapa di sini, ya. Nah, jadi di dalam kitab Aqidatul Awam, mau nggak, Pak? Arah saya ngomong ke arah mana, Pak? Nggak paham. Ini yang paham gitu. Hah? Ya udah, kalau nggak paham Marzuki siapa, ya nanti cari aja di media sosial, Pak. Insyaallah ketemu. Buka Google nanti, ya. Baik, jadi di dalam kitab Aqidatul Awam karya Imam Al-Marzuki Al-Maliki, ya, beliau menyebutkan kurang lebih jamaah sekalian ada 10 bait, ya, 10 bait syair tentang iman kepada Rasul. Yang ini adalah pokok-pokok akidah kita, Pak. Ya. Jadi sebelum saya nanti masuk pembahasan detail-detail masalah iman kepada Rasul ini, ya. Nah, beliau mengatakan, ya, qala Imamul Marzuki rahimallahu taala wa nafa'anallahu bi wa bi ulumi fid dharain amin. Arsala anbiya dzawi fatanah bis-sidqi wat tablighi wal amanah. Allah telah mengutus para nabi, mengutus anbiya para nabi dzawi yang memiliki 4 sifat wajib. Pertama fatanah, cerdas, bisedeki kemudian jujur, tabligh menyampaikan risalah, dan amanah yaitu dipercaya. Wajaizun fi haqqihim min aradin bi ghair naqsin ka khafifil maradi. Yang mana di antara sifat-sifat kemanusiaan para nabi ini boleh mereka, ya, memiliki atau di dalam diri mereka itu, ya, boleh memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang tidak merusak dan mengurangi derajat kemuliaan mereka. Misalnya seperti sakit yang ringan, ya. Jadi artinya, Pak, para nabi dan rasul ini ya bukan seperti Allah SWT yang maha sempurna, ya. Mereka juga manusia yang punya kekurangan layaknya manusia pada umumnya. Tapi kekurangan yang harus atau yang boleh kita nisbatkan kepada mereka adalah kekurangan yang tidak mengurangi kemuliaan mereka. Misalnya seperti sakit yang ringan. Makanya Nabi Muhammad sebelum meninggal demam, ya, maka itu boleh-boleh saja. Tapi, Pak, kaidah ini akan meluruskan keyakinan sebagian kita yang bisa jadi salah paham atau salah mendapatkan informasi ketika membaca kisah-kisah para nabi, Pak. Dan kisah itu kebanyakan berasal dari Israiliyat, kisah-kisah orang Yahudi dan Nasrani. Contoh misalnya, Pak, mungkin kita dari kecil pernah membaca Nabi Ayyub alaihissalam sakitnya seperti apa, Pak? Ya kan, seluruh tubuhnya kena penyakit kulit, bahkan dimakan sama ulat gitu, ya. Dan ada yang mengatakan saking luar biasanya penyakit yang tersisa hanya tinggal mulutnya yang berzikir dan hatinya yang berzikir. Ada yang mengalami itu, Pak, ya? Kira-kira, Pak, Nabi layak nggak punya sifat kayak gitu? Nabi layak nggak punya sifat seluruh fisiknya itu habis dimakan ulat? Nggak mungkin, Pak. Ya, padahal Nabi sendiri mengatakan, Pak, jasad manusia yang dijaga oleh Allah setelah mati adalah para nabi.
Lah kalau setelah meninggal saja dijaga jasadnya oleh Allah, apalagi saat masih hidup, tentunya bisa lebih dijaga oleh Allah. Makanya kisah-kisah seperti ini sebenarnya adalah Israiliyat, ya, kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, yang biasanya itu dibuat-buat untuk merendahkan para nabi, Pak. Karena salah satu kejahatan mereka adalah mereka suka merendahkan para nabi, ya. Termasuk kisah-kisah intinya yang terkait dengan misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan, Pak, Nabi Nuh adalah orang yang pertama kali menemukan anggur dan yang pertama mabuk, itu Nuh. Bahkan difilmkan, Pak, di Hollywood. Cari aja di film, ada film Noah gitu, Pak, ya, film Noah gitu. Jadi setelah Allah membinasakan seluruh manusia dan diselamatkan hanya sebagian kaum yang ada di atas kapal, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Nabi Nuh menyesal. Di tengah menyesalnya dia menemukan anggur dan akhirnya mabuk. Itu ada, Pak, dalam kitab-kitab mereka. Ya. Nah, masalahnya difilmkan, disebarkan ke seluruh manusia. Ya, kita sebagai seorang muslim ketika dengar atau menonton film kayak gitu, bisa nggak langsung muncul dalam hati kita penolakan, Pak? Bukan bisa, jawabannya harus. Kenapa? Karena sifat-sifat seperti ini merendahkan derajat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi intinya Nabi tidak boleh dinisbatkan kepada mereka sifat-sifat yang buruk, ya. Tapi kalau disebut itu kepada manusia yang umumnya dilakukan, makan, minum, ya, tidur, nah itu boleh karena memang itu adalah sifat manusia, ya. Kemudian ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Penjagaan Allah kepada mereka dari dosa itu seperti penjagaan malaikat dari setiap dosa, ya. Bahkan para nabi dikatakan, kata Imam Al-Marzuki, Pak, lebih utama dari malaikat dari sisi penjagaan dosa. Kenapa? Karena malaikat tidak diberi syahwat, maka wajar tidak bermaksiat. Tapi nabi diberi syahwat dan dia dijaga dari maksiat. Maka siapa yang lebih utama, Pak? Yang diuji atau yang tidak diuji? Yang diuji dan selamat atau dijaga, dan yang tidak diuji tapi tetap terjaga. Mana yang paling utama? Ya, jelas yang diuji dan terjaga dan selamat, yaitu para nabi. Makanya di antara keyakinan seorang muslim juga, Pak, para nabi tidak pernah berbuat dosa. Ya, karena itulah sama, Pak, seperti masalah sifat tadi, kalau kita temukan di dalam Al-Qur'an, hadis ataupun kisah-kisah Israiliyat yang diceritakan seakan para nabi berbuat dosa, satu, kalau itu Israiliyat nggak boleh kita yakini. Tapi kalau itu ada dalam Al-Qur'an dan hadis, Pak, yakini dengan keyakinan yang tidak selama ini kita pahami itu adalah dosa. Contoh misalnya, Pak, banyak orang mengatakannya Nabi Muhammad salah ketika beliau ditegur dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika ada Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi ingin meminta pengajaran Islam, tapi Nabi kemudian membalikkan diri, ya, tidak mau mengajar Islam. Akhirnya dapat teguran dari Allah. Sebagian orang ada yang mengatakan, Pak, Nabi dalam masalah ini salah. Mudah sekali mengatakan Nabi salah. Padahal, Pak, kata para ulama, perbuatan Nabi, kata para ahli tafsir, ya, perbuatan Nabi itu bukan Nabi melakukan kesalahan, Pak. Tapi Nabi Muhammad diberikan dua pilihan dan beliau memilih yang lebih dianggap paling potensial dalam dakwah. Tapi dua-duanya ini pilihan yang boleh, Pak. Tapi rupanya Allah malah memilih pilihan yang tidak dipilih oleh Nabi Muhammad. Ya, saya tutup di sini, Pak, ya. Logikanya begini, Pak. Kalau ada seorang dai, ya, dia berdakwah nih, Pak. Ada dua kelompok objek dakwah. Yang pertama adalah orang-orang kaya dan para pejabat. Tapi di sisi yang lain ada kelompok-kelompok orang fakir miskin misalnya, Pak. Kira-kira secara strategi dakwah gitu, ya, secara strategi dakwah, mana yang paling bisa membuat masyarakat langsung menerima dalam waktu yang mudah? Apakah mendahulukan yang kaya-kaya dan pejabat atau malah yang miskin dulu? Secara strategi, Pak. Ya, duluan yang kaya, karena dengan kekayaan mereka bisa membantu untuk mengislamkan atau mendakwahi yang fakir, kan gitu kalau logikanya, Pak, ya. Dan Nabi saat itu, Pak, memilih seperti itu. Kira-kira pilihan Nabi salah atau tidak, Pak, secara keyakinan agama? Nggak salah. Itu bukan dosa. Ya, tapi rupanya Allah mengajarkan kepada Nabi pilihannya bukan salah sih, tapi kurang layak dilakukan oleh seorang Nabi. Karena kalau Nabi intinya sih tidak boleh membeda-bedakan objek dakwah. Siapapun tentu harus disampaikan dakwahnya. Nah, jadi yang saya katakan, Pak, ini satu contoh sebagian orang salah memahami ayat ini. Lalu mengatakan Nabi pun bisa salah. Lah kalau Nabi bisa salah, Pak, berarti hadisnya juga bisa
Bisa salah padahal hadisnya adalah apa? Syariat kita gitu kan. Mustahil gitu ya. Dan nanti insyaallah Pak satu persatu akan kita bahas Pak ya beberapa keyakinan salah terhadap para nabi. Misalnya seperti Nabi Daud yang menikah lebih dari 100 orang. Awalnya 99, kemudian tertarik dengan istri dari siapa? Panglima perangnya, kemudian berusaha untuk bisa membunuh panglima perangnya agar bisa mengambil istrinya. Nah, ini nanti kita luruskan nih tafsir-tafsir seperti ini gitu ya. Karena ini adalah keyakinan yang salah walaupun ada ayatnya Pak, tapi ayatnya ditafsirkan dengan makna yang tidak seperti itu ya. Nah, itu insyaallah nanti akan kita bahas mungkin saat membahas para nabi ini dari sisi kemaksuman mereka insyaallah. Termasuk kesalahan Nabi Adam Pak yang dianggap sebagai dosa. Ya, nanti ada orang yang mengatakan gara-gara Adam kita nggak di surga. Nah, emang kalau Nabi Adam di surga terus kita lahir Pak? Ya belum tentu kan. Ya gara-gara Nabi Adam turun dari surga kita lahir kan gitu kan. Artinya Allah sudah berkehendak nanti Nabi Adam memang akan turun dari surga, tapi ya ada pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah proses di mana beliau turun dari surga menuju dunia, bukan karena kesalahan dan dosa dari Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Udah masuk Isya Pak ya? Ya, mungkin dari tadi ya. Saya nggak kedengeran ininya Pak. Nggak ada timernya Pak. Baik, mungkin kita cukupkan jemaah sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bagian masalah akidah ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.